Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Bram TS Pakpahan, Head of Research Fund Manager PT Insight Investments Management. Selamat pagi Pak Bram. Halo, selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Blast kali ini. Semoga sehat selalu Pak Bram. Ya, terima kasih, Baik, Pak. Senang juga. kalau kita bicara mengenai salah satu, sentimen yang kemudian juga cukup hangat diperbincangkan di akhir pekan lalu, tentu saja terkait dengan keputusan pemerintah untuk, tidak menaikkan cukai rokok di tahun 2026 dan tentu saja saham-saham berbasis, emiten produsen rokok ini terbang. Analisis dari Anda seperti apa, Pak Bram? Iya, jadi, kita melihat memang, selama 5 tahun terakhir, dari sisi pemerintah itu sudah, sangat tinggi ya menaikkan dari sisi, cukai, rokok atau cukai hasil tembakau. Jadi kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir itu secara akumulatif sudah sampai 67,5% dari sisi, cukai rokok yang ditetapkan pemerintah, dengan rata-rata di 57%. Nah, hal ini memang berimplikasi, dari sisi produksi perusahaan rokok itu anjlok ya, jadi kurang lebih sekitar 40% di 5 tahun terakhir yang membuat revenue perusahaan itu, menjadi turun. Contohnya memang, gudang garam yang dulu 120 triliun revenue-nya sekarang, di bawah 100 triliun. Nah, dengan, kemarin dari sisi, Menteri Keuangan yang baru, itu menetapkan tidak ada kenaikan, maka, pasar mengharapkan adanya, recovery ya dari sisi earnings, dan kalau kita lihat juga dari sisi pemerintah memang, akan membasmi rokok-rokok ilegal yang ini juga menjadi salah satu, penyumbang, menurunnya revenue perusahaan rokok yang, legal karena, memang harganya yang sudah mahal jadi, masyarakat beralih ke ilegal. Nah harapannya, dengan tadi, cukainya sudah tidak dinaikkan lagi dan, yang, rokok-rokok yang ilegal itu, sudah, dihilangkan, ini akan memberikan tambahan revenue ke depannya untuk, perusahaan-perusahaan rokok yang mengindikasi kenaikan revenue dan, kenaikan harga saham yang sudah kita, lihat, mungkin di beberapa terakhir ini sudah naik yang, cukup signifikan ya untuk, saham-saham rokok. Ya, ini juga menjadi semacam strategi dynamic duo begitu ya, untuk pemerintah sendiri tidak akan menaikkan CHT untuk tahun 2026, di sisi lain akan menertibkan ataupun mungkin membasmi rokok ilegal ini betul-betul akan membuat kinerja dari saham-saham berbasis produsen rokok akan diperkirakan akan positif lah. Untuk mereka yang kemudian, sempat nyati saham-saham berbasis rokok ini agak, bernafas sedikit lega begitu ya. Oke, kalau kita Betul. spesifik bicara mengenai saham-saham berbasis produsen rokok ada GGRM yang Jumat kemarin, menguat 4,77%, kemudian HMSP yang melonjak 6,02%, kalau kita kemudian bandingkan Lantra, GGRM dan juga HMSP, di tengah kemudian, penguatan kemarin sejauh mana, pelaku pasar dapat memanfaatkan kenaikan ini di kedua saham ini Pak Bram? Iya, jadi kalau kita lihat memang dari sisi, kenaikan, kedua saham ini sudah cukup, signifikan ya. Memang sudah, di hari terakhir itu rata-rata naik di atas, 4 sampai dengan 6% dan kalau kita tarik, mungkin, sekitar seminggu atau 2 minggu terakhir itu kenaikannya mungkin sudah di atas, 30-an persen. Ini memang, ke depannya mungkin ada potensi, short term untuk profit taking ya. Tapi kalau Mmm. kita lihat, sebenarnya dari sisi, valuasi itu, masih, berada di, bawah rata-rata, di 5 tahun terakhir gitu. Jadi, memang kalau kita lihat upside-nya masih, lumayan tinggi, untuk, saham-sahamnya apalagi kalau kita lihat, fundamentalnya akan membaik. Tapi karena memang, sudah naik yang signifikan mungkin akan ada, taking profit, di jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, saya rasa ini masih, cukup baik ya untuk harga sahamnya. Dan kalau kita lihat bandingkan di 2 saham ini, memang yang paling murah itu ada di, HMSP ya dengan PE-nya masih di kisaran 23,9 kali, mungkin di bawah, dari sisi gudang garam yang mungkin PE-nya sudah, lumayan premium di atas, 100 kali, Pak. Oke, artinya pasca penguatan di akhir pekan lalu akan ada potensi untuk koreksi tipis, tapi kemudian secara harga sendiri, secara valuasi, masih murah dan ada potensi kenaikan yang menarik begitu. Tapi belajar dari pengalaman nyangkut di saham rokok, menurut Anda seperti apa? Untuk mereka yang kemudian, mulai mempertimbangkan bisa masuk untuk menengah ke panjang di saham-saham berbasis rokok atau specifically, 2 saham ini, Pak Bram? Ya mungkin, ke depannya, strateginya mungkin kita, bisa kalau yang, mungkin masih nyangkut mungkin, bisa, profit taking bertahap dulu karena, Mmm. saya rasa pasti masih akan ada,
selling pressure ya ke depannya. Nanti kalau misalnya sudah ada koreksi mungkin, sekitar, dip yang lumayan, dalam mungkin bisa masuk lagi karena kalau kita lihat secara, jangka panjangnya, seiring dengan nanti, fundamentalnya akan semakin baik karena cukainya itu tidak naik itu, Baik. rally-nya mungkin bisa lebih panjang lagi, Pak. Upaya pemerintah untuk memberantas rokok ilegal dan juga sentimen terkait dengan CHT yang tidak naik tahun 2026 ini sebetulnya kalau secara karakteristik dari sentimen, ini sentimen yang akan berlangsung, panjang begitu ya? Artinya mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pelaku pasar bisa masuk ke saham-saham berbasis rokok dengan term investasi menengah ke panjang begitu ya? Betul betul, Pak. Karena Oke. memang, dilihat dari sisi kondisinya sudah mulai kondusif dari sisi saham-saham Oke, rokok. paling sensitif terhadap apa sih Pak Bram menurut Anda untuk saham-saham berbasis, produsen rokok ini, yang, ya mungkin ini akan langsung terdampak begitu ketika ada sebuah sentimen begitu, salah satunya adalah ya, kenaikan, cukai rokok yang tahun 2026 tidak akan terjadi, tapi hal lain misalnya adalah mungkin, terkait dengan data mengenai konsumsi domestik gitu misalnya, ini juga cukup sensitif juga nggak? Saya rasa juga, cukup sensitif, Pak. Jadi kan, Mmm, memang dari sisi masyarakat karena memang demand konsumsi yang melemah gitu ya, jadi kan mereka, beralih ke, rokok-rokok yang, ilegal ya, karena yang ya. memang lebih murah atau down trading. Tapi seiring ke depannya memang dari sisi pemerintah sudah akan meningkatkan government spending lagi di, akhir tahun ini dengan yang kemarin juga kalau kita tahu pemerintah akan sudah injeksi 200 triliun ya ke bank himbara yang diharapkan dapat meningkatkan, money velocity di masyarakat, uang beredar di masyarakat yang pada nantinya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi harapannya demand, masyarakat itu, ke rokok-rokok yang ilegal atau rokok-rokok murah itu sudah berkurang dan mereka bisa kembali, beralih ke, perusahaan-perusahaan rokok yang memang, legal ya. Nah, jadi, dari sisi revenue pasti akan, semakin naik karena demand-nya juga kalau kita lihat, sudah, mulai, pulih. Jadi masyarakat tidak lagi, down trading ke rokok-rokok yang ilegal. Baik, dari Gudang Garam dan juga Sampurna kita ke ITIC dan juga Wismilak. Bagaimana Anda melihat, kedua saham ini, Pak Bram? Kalau, ITIC kemarin penguatannya 7,84%, sementara WIM 13,11%. Ini sangat signifikan juga penguatannya. Menarik atau enggak? Atau Anda lebih prefer untuk memilih, tadi ya, HMSP secara mungkin valuasi, paling murah gitu dibandingkan dengan saham-saham tadi atau seperti apa? Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat kan memang kalau dari sisi yang 2 saham yang IC dan, WIM ini kan memang, eee, agak di bawah perusahaannya ya, dari sisi, aset. Jadi kalau kita lihat memang, lonjakannya tuh volatilitas itu, jauh lebih tinggi dibandingkan tadi yang Gudang Garam dan HMSP. Tapi, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi, valuasinya itu masih, cukup murah yang kalau kita lihat dari sisi ITIC misalnya itu valuasi saat ini ada di PE 33 kali dan PBV 1,15 kali dan WIM juga ada di PE 10,8 dan PB 1,6 itu, sebenarnya lebih murah dari, 2 saham yang, sebelumnya ya, Gudang Garam dan HMSP. Cuman memang kalau kita lihat kan memang dari sisi asetnya masih, berada di bawah ya. Jadi, Mmm. memang, ekspektasi growth-nya pasti akan lebih tinggi, tapi, harus dimonitor juga, fundamentalnya ke depan apakah memang, translasi, earnings growth-nya itu bisa, sesuai dengan peningkatan harga sahamnya. Jadi takutnya, dari sisi kedua saham ini, lebih digerakkan sentimennya lebih banyak gitu ya, karena, sahamnya naiknya cukup tinggi, sedangkan, fundamentalnya belum tentu, mengejar, kenaikannya seperti kenaikan, harga sahamnya, Pak. Baik, pasca penguatan kemarin, masih kemudian dikategorikan valuasinya masih agak murah, tapi ya, cukup signifikan juga, kenaikannya, ada potensi untuk pelemahan, tapi secara, menengah ke panjang karena sentimen cukai tahun 2026 yang tidak jadi naik ini menjadi sentimen yang, akan berlangsung lama begitu, mungkin buat mereka ya, cukup menarik juga untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis, rokok. Baik, kita tinggalkan, saham-saham berbasis, produsen rokok, kita ke IHSG yang kemarin, ditutup menguat 58,66 poin atau 0,73% ke 8.099,33 di, perdagangan hari Jumat lalu. Bagaimana Anda melihat penguatan ini? Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang mungkin akan, terjadi juga di hari ini, Pak Bram? Ya jadi, menarik ya, Pak. Jadi akhirnya kalau kita lihat dari sisi IHSG kan berapa kali, sudah berusaha untuk menembus, angka 8.000 ya, psikologis 8.100 dan kemarin kita lihat akhirnya dari sisi, foreign, sudah flow juga dengan pembelian, bersih itu sekitar 580 miliar ke nama-nama seperti MBMA, PTRO, Energi. Jadi, kalau kita lihat, memang dari sisi,
globalnya itu, yang, recovery ke depannya itu sudah mulai kelihatan. Jadi dengan tadi ekspektasi suku bunga The Fed yang, sudah akan rendah, turun, dan kondisi domestik kita juga sudah mulai, pulih kembali dengan ekspektasi government, spending yang lebih besar untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi kita, melihat, foreign itu sudah, berangsur-angsur mulai kembali ke IHSG. Nah, harapannya di hari ini itu, bisa terus berlanjut dari sisi rally-nya. Kenapa? Karena memang untuk saham-saham yang, belakangan ini sudah sangat dijual itu seperti large cap perbankan dan juga, consumer misalnya itu, masih belum flow flow dengan signifikan. Jadi ketika nanti mereka akan masuk itu diharapkan bisa, membuat IISG bisa terus, rally bahkan mungkin bisa, berada di atas 8.100 maupun 8.200 apabila, asingnya, sudah berbalik arah yang sebelumnya memang keluar ya dari, large cap, perbankan Indonesia bisa masuk kembali seiring dengan, dari sisi globalnya sudah mulai, membaik, suku Baik. bunga The Fed turun dan dari sisi domestik juga sudah mulai, membaik juga dari sisi konsumsi Baik, masyarakatnya, Pak. menarik. Usai jeda berikut ini kita akan kembali tentu saja dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda, Pak Bram, dan pemirsa tetap bersama kami, sejadah kami akan segera kembali.